Selamat pagi adik-adik, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam sekolah minggu online pada hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021. Kali ini dengan Kak Andrew. Adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk mempersiapkan hati kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan tetap berdiri, kakak akan buka ibadah hari ini, sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing, memberkati kami di tidur di hari kemarin ya Tuhan. Saat ini kami kembali berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu online. Ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, walaupun kami berpisah jarak, berpisah tempat, tapi biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami masing-masing. Dan Yesus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik, Allah itu baik gak sih? Allah itu tentu baik gitu ya. Allah memberikan kepada kita satu hari lagi di mana kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa beribadah. Apa yang adik-adik pikirkan ketika kemarin tadi pagi bangun tidur, adik-adik masih bisa bernafas, adik-adik masih bisa melihat papa mama? Mengucap syukur nggak hari ini? Bagi yang belum, jangan lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi yang sudah, oke, kita akan pertahankan apa yang adik-adik sudah lakukan. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Allah Itu Baik sebagai ucapan syukur kita, karena Tuhan udah memberikan kepada kita satu hari lagi kesempatan untuk berbuat baik, untuk mengenal Tuhan ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke, adik-adik, tema kita hari ini adalah arti seorang Kristen. Adik-adik, kalau nanti adik sudah besar atau adik-adik yang di rumah bisa lihat KTP kakak atau papa mama, tulisan agama di situ, agamanya Kristen. Apa sih artinya? Gitu ya. Kita apakah hanya sekedar karena kita lahir dari keluarga Kristen, ya udah otomatis agama kita agama Kristen, ataukah punya arti yang lain? Nanti kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Adik-adik, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Seperti kakak katakan tadi, tema kita hari ini adalah arti seorang Kristen. Seperti apa sih arti Kristen itu bagi kita? Apa yang harus kita lakukan? Apakah seperti kakak katakan tadi, karena kita lahir dari keluarga Kristen, ketika kita besar nanti di KTP kita otomatis tertulis agamanya Kristen? Ataukah ada hal lain yang harus kita tahu, apa yang makna kita sebagai orang Kristen? Kakak mau mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Kristen yang sejati. Kristen yang sejati, manusia citra Allah, beroleh hidup kekal, beriman dan berdoa. Kristen yang sejati, dipimpin firman Tuhan, mutiara mahkota Allah. Oh Tuhanku, bentuklah, bentuklah aku menjadi seorang Kristen sejati. Oh Tuhanku, bentuklah, bentuklah aku di masa mudaku ini. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Widiarto. Selamat pagi adik-adik, selamat ketemu lagi dengan Kak Widi. Apa kabar? Tentu adik-adik dalam kondisi sehat ya. Dan
selama pandemi ini Kak Widi harap adik-adik tetap memperhatikan protokol kesehatan karena itu baik buat adik-adik sendiri. Yuk, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu dengan tema arti orang Kristen, seorang Kristen ya. Tapi sebelumnya Kak Widi akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di pelihara surga, kami ucap syukur ya Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh belajar firman Tuhan pada minggu ini, dan kiranya Roh Kudus Tuhan boleh tercurah atas kami semua. Buka telinga rohani kami, mata rohani kami, biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Urapi lidah bibir Kak Widi yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya boleh sesuai surut kehendak Tuhan, dan biarlah melalui kata-kata yang sederhana boleh dijabarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami sudah duduk diam dan kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, dan dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita hari ini akan belajar arti seorang Kristen. Apa sih arti seorang Kristen itu? Ya, nah, kita akan membuka Alkitab kita. Asal mula sebutan Kristen, kita lihat di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Di situ dikatakan bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi pertama kali istilah Kristen itu ada pada zaman pada jemaat di Antioquia, gitu ya. Kristen. Nah, kita melihat di sini bahwa apakah itu agama? Yuk kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku. Aku di sini apa? Tuhan. Adik-adik, kalau kalian ini dipilih ya untuk menjadi siswa untuk ikut ke lomba Olimpiade Matematika, seneng nggak? Pasti seneng. Kalian merasa bangga, apalagi tingkat Olimpiadenya itu udah tingkat nasional atau internasional. Wow, luar biasa ya. Nah, di sini kita tuh dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya. Itu suatu pilihan, suatu anugerah loh. Kita tuh dipilih Allah untuk menjadi anak-anaknya. Ya, di sini karena apa? Di sini juga dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Kita ini dipilih loh. Jadi kalau kita dipilih itu suatu, walaupun kita ini punya kekurangan dan punya kelemahan, tapi Tuhan tidak melihat itu menjadi suatu alasan dia tidak memilih kita, karena Tuhan tuh bisa membentuk kita meskipun kita ini punya kelemahan, punya kekurangan, asal kita rela dan rendah hati mau dibentuk oleh Tuhan. Dan yang itu kepercayaan. Nah, kalau kepercayaan di sini kita lihat di dalam kitab Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita ini sebagai anak-anak Allah sudah mendapat suatu jaminan dari Roh Kudus, kita sudah dimeteraikan. Jadi gini adik-adik, kalau di dalam dunia bisnis ya, meterai itu merupakan suatu alat, walaupun kecil tuh nilainya sangat berharga. Jadi kalau untuk suatu perjanjian atau untuk kwitansi atau surat utang dan lain sebagainya, itu dengan meterai itu bahwa itu legal, bahwa itu sah secara hukum. Nah, demikian juga kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita ini menjadi anak-anak Allah. Kata Kristen ini ada suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani, kresmatisai. Dalam penggunaannya, kata ini sering disebutkan di depan umum oleh orang-orang non-Kristen untuk menyebut jemaat Antioquia, pengikut Kristus waktu itu, dengan nada sedikit mengejek. Kata Kristen waktu itu adalah kata olokan bagi kumpulan orang aneh yang sama sekali berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita kalau zaman dulu
beragama Kristen itu kita dianggap sebagai orang yang aneh gitu ya. Di situ dikatakan sebagai alat-alat untuk mengejek. Arti Kristen, nah di sini dikatakan karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23 ya. Jadi kita ini sebenarnya adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang menjadi pendamaian dosa antara Allah dan kita. Jadi arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sekarang arti hidup Kristen itu seperti apa sih? Nah, di sini menyangkal diri. Di dalam penyangkalan diri kita lihat dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Kalau kita mau menjadi seorang Kristen yang taat, kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Apa sih penyangkalan diri itu? Di sini katakan sangkal diri yaitu menaklukkan kehendak pribadi atas kehendak Allah. Jadi ini kita di sini menolak hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi kita tuh misalnya kalau kita di sekolah, misalnya adik-adik diajak nyontek sama teman-teman. Kalau adik-adik berani menolak, berarti itu adik-adik tuh menyangkal diri ya. Jadi kita tuh nggak mau ngikutin kehendak kita, tapi kita mau patuh, kita mau taat kepada Tuhan. Jadi kita menolak untuk menyontek, karena menyontek itu adalah perbuatan yang curang gitu. Dan ingat, kalau kita menyangkal diri berarti kita mengundang Yesus untuk berkuasa di dalam hidup kita. Dan adik-adik perlu camkan bahwa dengan kematian Tuhan Yesus di salib, kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Jadi hidup kita bukan hidup kita sendiri, tapi hidup Allah di dalam diri kita. Kita ingat cerita Saulus yang pada saat itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus waktu perjalanan ke Damsyik. Tuhan Yesus itu mengubah hidup Saulus atau Paulus itu 180 derajat, sehingga Paulus itu menjadi alat Tuhan Yesus dalam memberitakan Injil. Hampir sebagian besar kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh kitab Paulus. Sangat luar biasa Tuhan memakai Paulus. Dan hati hidup Kristen yang kedua yaitu memikul salib. Di dalam Lukas 9 ayat 23. Kita lihat Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kita memikul salib. Memikul salib itu apa sih? Pikul salib di sini di KWD definisikan bahwa bukan berarti kita memikul salib kita, tetapi memikul salibnya, salib Tuhan. Yang artinya kita menyadari bahwa semua yang kita miliki ini adalah dari Tuhan ya, olehnya dan untuknya, dan kita telah dibayar lunas dengan darah Kristus. Itulah arti memikul salib. Nah, kalau salibku ini adalah salib adalah lambang penderitaan, atau lebih tepat lagi lambang penderitaan sebagai pengorbanan. Misalnya, adik-adik tuh punya uang jajan, dan adik-adik punya keinginan nih untuk membeli sesuatu dari hasil mengumpulkan uang jajan tersebut. Tapi adik-adik lebih memikirkan mau menolong teman adik-adik yang sedang lagi kesusahan. Misalnya seorang teman adik di sekolah, orang tuanya lagi sedang sakit atau lagi kekurangan karena pandemi seperti ini. Nah, adik-adik punya niat baik, yaitu dari uang persembahan, uang jajan adik-adik itu adik-adik untuk diberikan kepada teman adik di sekolah. Nah, itu adalah suatu pengorbanan buat adik-adik untuk tidak jajan, tapi memberikan uang jajan itu kepada teman adik-adik di sekolah gitu, untuk membantu orang tuanya. Nah, itu suatu pengorbanan. Itu adalah salib gitu ya, salib yang harus adik-adik tanggung. Nah, kalau adik-adik bisa perbuat seperti itu baik sekali. Dan satu hal, adik-adik ya, Tuhan Yesus juga sudah mengorbankan dirinya, sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Itu adalah suatu pengorbanan yang tidak bisa dinilai dengan harta apapun di dunia ini. Jadi itu adalah suatu hal yang adik-adik perlu camkan dan adik-adik perlu renungkan.
Dan arti hidup Kristen yaitu mengikut Kristus. Di dalam Yohanes 10 ayat 27, coba kita lihat mengikut Kristus itu seperti apa sih? Yohanes 10 ayat 27. Di sini dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita ini adalah domba-domba. Gembala agung kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, di dalam Mazmur 23, adik-adik ingat, gembala yang baik, dan kita ini adalah domba-dombanya. Ya, seperti di dalam ilustrasi bahwa Tuhan Yesus adalah suatu gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Nah, dalam mengikut Kristus itu gimana? Bagaimana? Yaitu ketaatan. Ketaatan dalam apa? Melakukan firman Tuhan. Ya, adik-adik mesti punya waktu untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Di sini siapa yang rajin baca Alkitab sebelum sekolah atau pada malam sebelum tidur? Ya, cobalah adik-adik punya waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, berdoa, membaca firman-Nya, menggali firman-Nya gitu ya. Nah, itu merupakan suatu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan. Terus memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan apa? Yaitu kita tidak berbuat yang tidak Tuhan inginkan, tidak mengejek teman, tidak melawan orang tua, terus rajin belajar, taat kepada guru. Nah, itu juga memuliakan Tuhan. Sifat-sifat itu seperti itu. Dan menjadi saksi. Nah, bagaimana kita menjadi saksi? Kalau adik-adik bisa berbuat baik di kelas, tidak melakukan hal-hal yang membuat onar di kelas, itu adik-adik sudah mempersaksikan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam diri adik-adik semua. Ya, itu merupakan suatu kesaksian yang nyata. Ya, jadi adik-adik bisa dilihat, wah dia anaknya baik loh. Karena apa? Oh, dia punya Tuhan Yesus di dalam dirinya. Dia tidak nakal, tidak suka mengganggu teman gitu ya. Apalagi kalau adik-adik bisa membantu teman yang kurang mampu dalam pelajaran tertentu, wah itu lebih baik lagi gitu ya. Itu juga merupakan suatu saksi, menjadi saksi buat teman-teman. Nah, demikianlah kalau kita mau menjadi orang Kristen, jadilah seorang Kristen yang baik, yang taat pada firman Tuhan, yang mau mensaksikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Dan adik-adik, demikian firman Tuhan, semoga ini juga menjadi berkat buat adik-adik sekalian. Dan ingat, dalam kesempatan ini KWD memberikan kesempatan buat adik-adik untuk memberikan persembahan seperti yang tercantum di bawah ya. Jadi adik-adik bisa memberikan persembahan melalui transfer ataupun minta tolong pada orang tua kalian mentransfer. Dan nanti persembahan ini akan dikelola untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah disampaikan. Ajar kepada kami untuk kami menjadi seorang Kristen yang baik, seorang Kristen yang sejati, yang taat kepada firman Tuhan, dan kami juga mulai menjadi saksi dari firman Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus membentuk kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami di rumah, biarlah kiranya Kau memberikan kesehatan, kekuatan, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa untuk guru-guru kami di sekolah yang saat ini kami masih belajar secara jarak jauh. Dan biarlah kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana pada mereka, agar mereka juga boleh memberikan pengajaran kepada kami dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih terus memerangi pandemi COVID-19. Biarlah kiranya terus Tuhan membantu supaya pencegahan ataupun vaksin COVID-19 itu dapat didistribusikan dengan sebaik-baiknya dan tepat pada sasaran. Dan kami juga mau menyampaikan rasa syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan pada Tuhan, yang boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu semata. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan, dan kami mau menyerahkan seluruh ini dalam tangan pengasihan-Mu saja.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.